Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Ajizatul Agustina, kelas PAI 1C. Di sini saya akan menerangkan mengenai metode qiraatul Quran, mengenai tanda waqaf dan waswal. Bagi yang belum tahu apa itu tanda waqaf, tentunya akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan waqaf dalam Al-Quran itu? Lalu, apa saja tanda-tanda waqaf yang terdapat dalam Al-Quran? Dalam kesempatan ini, kita akan belajar mengenai tanda-tanda waqaf yang merupakan bagian dari ilmu tajwid guna mengetahui macam-macam dan fungsinya. Pengertian waqaf dan waswal. Segi bahasa, waswal mempunyai arti berhenti atau menahan. Adapun dalam ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat pada waqaf guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Berbeda dengan waswal yang punya arti sambung atau terus. Artinya, ketika membaca ayat Al-Quran, boleh diteruskan dan tidak perlu menghentikan bacaan. Jenis-jenis waqaf. Dalam belajar mengenai waqaf ini, terdapat pula jenis-jenis waqaf. Jenis-jenis waqaf ini ada 4. Yang pertama, waqaf tam. Waqaf tam yaitu waqaf tam yang sempurna. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, karena tempat berhentinya tidak terkait dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, waqaf kaf. Waqaf yang wajar alias pas. Disebut demikian karena memberikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan. Tetapi sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Yaitu waqaf hasan, waqaf yang baik. Disebut demikian karena memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya. Namun, secara ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Yang keempat, waqaf qabih. Waqaf yang buruk, memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Usahakan untuk menghindari waqaf ini karena tidak berhenti di sini. Lafaz dan arti yang kita jadikan waqaf tersebut masih berkaitan dengan lafaz dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Hukum bacaan waqaf dan waswal dalam kitab suci Al-Quran. Hukum bacaan waqaf dan waswal Al-Quran ini ada dari 6 macam, yaitu yang pertama, ketika berhenti di akhir kalimat yang berharokat sukun atau mati, maka ketika berhenti atau waqaf dalam membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya tetap farghab wa haddits a'malahum, tetap dibaca a'malahum, fahaddits dan farghab. Yang kedua, ketika kita berhenti atau waqaf pada suatu kalimat yang akhir kalimat tersebut tidak berharokat sukun mati alias hidup, baik berharokat fathah, kasroh, dan domah. Pada huruf terakhir yang ada pada kalimat tersebut dibaca sukun atau mati. Contohnya dalam lafaz al-baladi dibaca menjadi al-balad. Yang ketiga, ketika berhenti atau waqaf yang kalimatnya punya akhiran ta marbutoh, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat,
maka membacanya adalah dengan menggunakan huruf ta marbutoh tersebut dengan huruf H yang dibaca sukun mati. Contohnya, pada kalimat akhirotun dibaca akhiroh. Pada lafaz al-qari'atu dibaca al-qari'ah. Dan pada kalimat jannatun dibaca jannah. Keempat, ketika berhenti atau waqaf pada akhir kalimat, tetapi huruf sebelum waqaf tersebut berharokat hidup, baik fathah, kasroh, maupun domah. Untuk membacanya, maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun semuanya, atau dengan membunyikan semua huruf tersebut, tapi huruf yang terakhir dibaca suara yang pelan. Contohnya, pada kalimat bilhazli dibaca bilhazl. Huruf lam dibaca pelan. Lafal as-sod'a dibaca as-sod'a atau as-sod'i. Tapi harokat huruf ain dibaca pelan. Yang kelima, ketika berhenti pada akhir kalimat, tapi sebelumnya ada bacaan mad asli atau mad layin, bacaan yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka, cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dengan dipanjangkan sedikit antara 2-4 harokat. Contohnya, min khauf. Terdapat kalimat lain yang sebelumnya fathah. Wassoif, al-hakim, yash'urun dibaca panjang sesuai mad lain. Yang keenam, yaitu ketika berhenti di akhir kalimat tetapi huruf akhirnya berharokat fathah tanwin, maka cara memberhentikan bacaan tersebut adalah membaca harokat fathahnya saja sebanyak 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mad iwad. Contohnya, afwajan dibaca menjadi afwaja. Kemudian lafaz salaman dibaca salama. Tanda-tanda waqaf dalam kitab suci Al-Quran. Jika kita lihat lebih detail, tentu tanda-tanda waqaf yang ada dalam kitab suci Al-Quran sangatlah beragam. Berikut tanda-tanda waqaf yang ada dalam kitab suci Al-Quran serta penjelasannya. Yang pertama, tanda waqaf lazim yang dilambangkan dengan huruf mim sangat diutamakan untuk berhenti. Jadi, pada waqaf yang ditandai dengan huruf mim dianjurkan untuk berhenti. Yang kedua, yaitu waqaf jaiz yang ditandai dengan huruf jim. Waqaf ini dibolehkan untuk berhenti dan juga dibolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. Yang ketiga, yaitu waqaf mustajab yang ditandai dengan huruf fa dan qaf. Ulangi, ditandai dengan huruf qaf dan fa. Waqaf yang ditandai dengan huruf qaf dan fa atau yang disebut juga dengan waqaf mustajab dianjurkan atau diperbolehkan untuk berhenti. Yang keempat, yaitu waqaf waqfi yang ditandai dengan huruf lam. Pada waqaf ini tidak diperbolehkan untuk berhenti dan dianjurkan untuk terus melanjutkan bacaan. Yang kelima, yaitu waqaf mutlak yang ditandai dengan huruf bo. Pada waqaf ini ketika ada waqaf ini maka diharuskan untuk berhenti
Yang keenam yaitu tanda saktah. Berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaan. Biasanya ditandai dengan tulisan saktah yang terdiri dari huruf sa, shin, kaf, ta, dan ta marbutoh. Yang ketujuh yaitu waqaf mu'annaqoh. Cara membacanya yaitu berhentilah pada salah satu tanda waqaf ini, jangan pada kedua-keduanya. Jadi setelah kita berhenti pada salah satu waqaf, entah itu di akhir atau di awal, hanya boleh pada satu tanda. Contohnya, ketika kita sudah berhenti pada tanda yang pertama, maka pada tanda kedua kita tidak diperbolehkan untuk berhenti, yaitu seharusnya kita tetap terus membaca. Yang kedelapan yaitu waqaf alaihi waqfu, yang ditandai dengan tanda waqaf huruf qaf. Boleh berhenti, tetapi lebih baik meneruskan bacaan atau yang disebut juga dengan wasol, karena telah berhenti pada waqaf sebelumnya. Yang kesembilan yaitu waqaf mujawaz, yang ditandai dengan huruf za. Pada waqaf ini boleh untuk berhenti, tetapi lebih baik untuk diteruskan wasol. Yang ke-10 yaitu wasol aula. Lebih baik untuk meneruskan bacaan daripada berhenti. Waqaf ini ditandai dengan huruf shad, lam, dan ya. Yang ke-11 yaitu waqaf aula. Lebih baik untuk berhenti daripada diteruskan. Waqaf ini ditandai dengan tanda ini, qaf dan lam. Yang ke-12 yaitu waqaf akhir surah, yang ditandai dengan ain dan hamzah. Pada waqaf ini, tanda berhenti yang terletak pada akhir ayat atau suatu ruku. Biasanya huruf ain disebut juga dengan ruku. Jadi jarak antara satu ain disebut satu ruku. Atau pada akhir surat biasanya terdapat huruf ain atau waqaf ain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.